Selamat siang Anda Ibu semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, mantap ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, diawali dengan doa. Giliran siapa hari ini yang akan bawakan doa? Oke, silahkan Nak. Siap diri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan yang Maha Esa, pengasih dan penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Atas karunia-Mu kami dapat berkumpul di sini. Bimbinglah kami dari awal hingga akhir pembelajaran, agar ilmu yang kami dapatkan dapat digunakan untuk berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara kami. Semoga doa kami terkabulkan. Sadu, sadu, sadu. Berikan salam. Oke, selamat siang anak ibu semua. Seperti biasa, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, dikeluarkan suaranya ya, tapi jangan teriak-teriak. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baiklah, sebelum anak-anak ibu duduk, silahkan diperiksa. Apakah pakaiannya sudah rapi? Diperiksa nak ya. Kalau belum dimasukkan bajunya, dimasukkan bajunya. Lalu perhatikan di kiri kananmu, di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampah? Jika tidak ada, silahkan duduk. Ada teman kamu yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Kemana Suliwa? Ada suratnya sama wali kelas? Ada. Sudah berapa hari? Masih hari ini ya? Oke, Suliwa tidak datang ya, sakit. Kita doakan semoga Suliwa segera sembuh supaya dia tidak ketinggalan pelajaran nak ya. Nah, ada yang ingat materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu nak? Apa? Sisi data.
bangun ruang sisi datar. Nah, apa aja sih yang merupakan bangun ruang sisi datar? Siapa yang bisa sebutkan? Coba angkat tangannya. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu, kan udah kelas 9. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu aja ya, Ibu pilih ya. Meta, silakan Meta apa aja, Nak? Kubus, balok, prisma, lalu? Limas. Benar? Benar ya. Itu materi minggu lalu. Terima kasih untuk Meta. Tepuk tangan untuk Meta. Oke. Jadi, kalau minggu lalu kita belajar mengenai volume bangun ruang sisi datar, maka hari ini materi kamu adalah mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Khususnya mengenai, ada yang tahu? Mengenai apa? Tabung, iya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengenai volume tabung. Bangun ruang sisi lengkung ini bukan cuma tabung ya. Ada apa lagi? Ada bola. Tetapi itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Hari ini kita fokus saja mengenai volume tabung. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mari anak-anak ibu kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, go. Menemukan dengan tepat. Oke, stop. Jadi peserta didik diharapkan dapat menemukan rumus volume tabung dengan tepat. Biasanya kalau belajar matematika itu pasti tentang berhitung kan? Ya, berhitung. Dan kalau mau berhitung pasti harus tahu rumus. Matematika itu identik dengan rumus. Nah, kalau kamu ketika SD, dari SD kamu itu dikasih rumus, lalu dikasih soal, lalu kamu kerjakan. Kalau hari ini kamu bukan lagi mencaplok rumus yang sudah ada dari dulu. Sebenarnya kalau ibu tanya ini satu-satu, pasti sudah ada beberapa yang masih ingat rumus volume tabung. Karena ini sudah dipelajari sejak kamu duduk di SD ya nak. Nah, untuk hari ini kamu fokus untuk menemukan rumusnya. Oke, yang kedua baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Peserta didik dapat menghitung volume tabung dengan benar. Iya, kamu nantinya diharapkan dapat menghitung volume tabung dengan benar. Tentunya melalui rumus tabung yang akan kamu temukan. Yang ketiga, 1, 2, 3, go. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari dengan hal yang tepat. Iya, kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tabung itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya volume tabung ini memang nyata di kehidupan kita sehari-hari, Nana, dan sering kita jumpai. Jadi nanti kamu bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang tepat. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Buah kaleng. Gambar buah kaleng. Iya, ini udah nggak asing lagi ya buat anak-anak ibu. Iya, mirip nggak dengan yang ibu pegang? Mirip ya, bentuknya mirip. Walaupun ini yang ibu pegang bukan buah kaleng. Buah kaleng ini sering kamu jumpai ketika ada perayaan-perayaan kalau di kalangan anak-anak ibu ini ketika hari raya Imlek. Rata-rata di rumah yang ibu kunjungi pasti ada buah kaleng. Iya? Benar. Ada yang suka makan buah ini? Buah kaleng? Siapa yang suka makan? Ah iya, ibu pun suka. Instan kan? Tinggal buka makan. Apalagi kalau masuk kulkas rasanya segar. Oke. Kemudian coba perhatikan gambar yang ini. Ini gambar apa, Nak? Penampungan air. Kalau di daerah kita ini, rasanya hampir setiap rumah punya ini. Iya enggak? Iya, karena di daerah kita ini, warna airnya kan warna coklat. Jadi kita butuh juga air yang berwarna putih bersih, yang jernih, untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, lalu mencuci pakaian, khususnya pakaian yang berwarna cerah seperti pakaian yang sedang kita pakai saat ini kan. Nah, jadi
Nah, ternyata ini nyata di kehidupan kita sehari-hari. Sering kita jumpai. Makanya dengan belajar menghitung volume tabung nantinya, anak-anak ibu semua bisa menghitung berapa liter sih air yang dibutuhkan untuk memenuhi tangki air ini. Begitulah kira-kira. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah, karena tadi tujuan pelajaran pertama yang sudah kamu baca secara bersama-sama adalah untuk menemukan. Jadi hari ini anak-anak ibu bimbing untuk menemukan sendiri, temukan sendiri rumusnya melalui percobaan yang akan kalian lakukan berdasarkan langkah-langkah yang di LKPD. Tetapi sebelum ke sana, seperti yang sudah ibu ingatkan pada pertemuan sebelumnya, kamu harus mengikuti pretest. Kan sudah dipersiapkan kan, belajar di rumah kan? Oke, sekarang silahkan diambil kertas yang sudah ibu bagikan, kode QR. Kertas kode QR untuk menjawab soal pretest. Kita akan pretest ya. Ada 5 soal. Oke. Ini soal pertama, silahkan dikerjakan. Kerjakan masing-masing, waktunya paling lama 2 menit. Silahkan dijawab. Pertanyaannya adalah, sebuah tabung memiliki volume 300 cm kubik dan jari-jari 3 cm. Berapa tinggi tabung tersebut? Ya, dikerjakan dulu masing-masing ya. Ya, dikerjakan nak, silahkan. Sudah selesai? Baiklah, jika sudah selesai silahkan diangkat semuanya kertasnya. Jangan lihat kiri dan kanannya. Percaya diri saja dengan jawaban yang kamu temukan. Diangkat kertasnya semuanya, ibu akan lakukan scanning jawaban. 1, 2, 3, go. Semua diangkat ya. Semua ngangkat kertas. Masih 8 orang yang terekam. Oke, silahkan turunkan. Pertanyaan kedua, silahkan dikerjakan. Kerjakan masing-masing, nak. Ini ibu rasa kamu pasti sudah tahu, karena tadi di awal juga ibu sudah jelaskan sedikit. Sebutkan satuan yang digunakan untuk mengukur volume. Tidak perlu waktu lama ya. A, gram, B, liter, C, kubik, D, meter. Ketemu jawabannya? Oke, silahkan diangkat kertasnya masing-masing. 1, 2, 3, go. Jawab masing-masing nak ya. Oke, turunkan. Pertanyaan berikutnya, soal nomor berapa sekarang? Iya. Nomor 3, jika tinggi tabung adalah 7 cm dan jari-jari 4 cm, hitunglah volume tabung. Silahkan kamu hitung berdasarkan rumus yang kamu ingat sejak SD. Yuk, apa rumus volume tabung? Minggu lalu ibu sudah ingatkan, materi hari ini adalah volume tabung. Silahkan dipersiapkan, ibu katakan. Dihitung masing-masing di kertas buram. Kalau matematika itu hitungnya pakai kertas buram, tidak ada pakai pikir-pikir dahulu. Langsung action. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Jika sudah, sekarang diangkat kertasnya. 1, 2, 3, go. Ibu akan lakukan pemindaian jawaban. Oke, sudah. Selanjutnya turunkan.
Masih ada 2 soal lagi ya. Pertanyaan keempat. Jelaskan langkah-langkah untuk menghitung volume tabung. Ini sebetulnya rumusnya. Bisa langsung ketemu. Udah ketemu? Sudah ya. Silahkan diangkat kertasnya masing-masing. 1, 2, 3, go. Itu tidak menghitung, cuma pandang-pandang. Oke, sudah, silahkan turunkan. Untuk pertanyaan yang terakhir. Sebutkan contoh penggunaan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa saja benda di sekitar kamu yang berbentuk tabung. Coba. Volume tabung digunakan dalam pengukuran suhu. B. Pada lemari es. C. Pada botol minuman dan tangki air. D. Pada piring dan gelas. Ketemu jawabannya? Oke, silahkan diangkat kertasnya semuanya. Tunggu ya. Oke. Silahkan turunkan. Terima kasih, Nak. Pretest kita sudah berakhir. Nanti nilainya akan Ibu umumkan ya di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kertasnya coba dipinggirkan dulu. QR code-nya dipinggirkan dulu. Sesuai tujuan pembelajaran tadi, yang 3 tadi, kamu akan menemukan rumus volume melalui diskusi kelompok. Jadi silahkan anak-anak Ibu berkolaborasi bersama teman-temannya di kelompoknya masing-masing, di kelompok yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Kelompok ini kemarin kita tentukan berdasarkan hasil asesmen ya. Nah, di sini Ibu akan bagikan 1 LKPD untuk 1 kelompok. Di LKPD ini terdapat masalah. Jadi, kamu pecahkan sendiri masalahnya. Selesaikan masalahnya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan di LKPD kamu. Oke, Nak ya? Silahkan kamu ikuti LKPD-nya, baca baik-baik. Diperhatikan baik-baik dulu LKPD-nya. Sekarang semuanya buka LKPD-nya, perhatikan dulu mulai dari halaman awal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD, silahkan ditanyakan. Ibu tunggu. Ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Michael. Saya ingin bertanya mengenai halaman 2. Tunggu sebentar ya, Ibu cek halaman 2 ya. Halaman 2, ada apa dengan halaman 2 ya? Oke, silakan Michael. Ada diketahui, misalnya, tapi tidak ada kolom jawaban. Apakah tidak dicari jawabannya, Bu? Oh, apa tidak dicari jawabannya? Karena memang biasa kita gitu ya, kalau matematika belajarnya diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Oke, ada kelompok yang bisa menanggapi? Oke, silahkan, Anak Ibu. Setelah saya perhatikan di halaman 2, memang tidak ada kolom jawaban. Ya. Kolom jawabannya ada di halaman 6. Di halaman 3 ada strategi penyelesaian. Di halaman 4 dan 5 ada kegiatan penyelidikan untuk menemukan rumus volume tabung. Artinya, kita tetap akan mencari jawaban soal halaman 2, tetapi kita mencari rumusnya terlebih dahulu. Iya, berarti nanti tetap dicari jawabannya, tetapi nggak langsung. Jadi itulah tadi yang Ibu katakan, kamu disajikan masalah di LKPD itu. Kerjakanlah, pecahkanlah masalah itu berdasarkan langkah-langkahnya, berdasarkan petunjuknya. Jadi ada nanti strategi penyelesaiannya gitu Nak ya. Artinya kamu melakukan penyelidikan dulu, melakukan kegiatan dulu. Bisa dipahami Michael? Oke. Kelompok lain ada pertanyaan? Ya, silahkan. Halaman 5.
Coba kita perhatikan halaman 5. Ada apa dengan halaman 5? Silakan, Nak. Bangun ruang sisi datarnya dipilih satu atau ditulis semua, Nak ya? Oh, di situ ada kolom ya, kolom yang masih kosong yang harus kamu isi ya. Coba, ada kelompok yang bisa menanggapi? Oke, silakan, Nak. Pertanyaannya kan manakah bangun ruang yang dibentuk dengan tabung? Iya. Di atas sudah ada gambar beberapa bangun ruang sisi datar. Iya. Jadi kita diminta untuk memilih salah satu gambar yang paling menyerupai tabung. Iya, benar sekali, Nak ya. Artinya kamu disuruh untuk pilih. Kan di situ ada beberapa bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Prismanya juga ada 2. Artinya silahkan anak ibu pilih salah satu. Mana sih bangun ruang sisi datar yang paling menyerupai tabung? Ya, Felix, bisa dipahami, Nak? Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita mulai diskusi kelompok, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Nanti kalau di tengah pembelajaran atau di tengah kegiatan ada sesuatu yang masih belum kamu pahami, boleh ditanyakan sama ibu ya. Tapi diskusikan dulu bersama temanmu. Oke? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka anak-anak ibu sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompoknya, bentuk kelompok. Yuk, silahkan. Baiklah, jika sudah, perhatikan itu ada beberapa kegiatan yang akan kamu lakukan. Lakukanlah berdasarkan petunjuk yang ada di situ sehingga kamu dapat menyelesaikan kolom-kolom yang kosong yang diminta. Setelah nanti kamu sudah mendiskusikan dan menemukan jawabannya, kamu presentasi. Jadi semua kelompok wajib presentasi. Ketika ada kelompok yang maju nanti presentasi, kelompok yang duduk boleh bertanya atau memberi tanggapan ataupun saran. Oke, silahkan. Ini kemarin kelompok yang paham utuh ya, kategori paham utuh ya. Ada pertanyaan? Untuk kelompok kategori paham utuh. Coba kita mulai dari awal. Dari awal, ya ini ada orientasi pada masalah 1. Ini masalah 1 ini, coba kamu baca di soalnya bagus-bagus. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung dengan ukuran jari-jari 70 cm dan tinggi 1,2 meter. Dalam keadaan kosong, bak tersebut akan diisi air dengan pompa 6 liter per menit. Jika pompa air mulai dinyatakan pukul 6 WIB, maka pukul berapakah penampungan akan penuh terisi air? Saya mau nanya nih. Oh, ada pertanyaan dari kelompok yang kategori paham utuh ya. Coba semua dengarkan, siapa tahu pertanyaannya nanti sama dengan pertanyaan kamu, supaya lebih paham. Yuk, silakan Herdian. Saya ingin bertanya mengenai halaman 2 juga. Mengenai halaman 2 katanya, Nak. Oke, silahkan. Volume air pada tangki dihitung dengan menggunakan satuan apa ya, Bu? Oh, oke. Jadi, ada yang bisa jawab, Nak? Teman kamu bertanya, volume air pada tangki itu kita gunakannya satuan apa katanya. Karena di situ nanti kan diberikan suatu masalah, kamu disuruh menghitung jam berapa nanti tangki itu bisa penuh. Kalau dia pompanya dihidupkan sejak pukul 6 pagi. Tidak ada yang bisa jawab ya. Kalau gitu ibu aja langsung jawab. Untuk halaman 2, Nak, gunakan satuan liter, ya, gunakan satuan liter. Ada lagi Herdian? Nilai Pi mana yang
Nilai pi mana? Karena Herdian bertanya nilai pi mana yang akan kamu gunakan, sebelumnya biar ibu yang bertanya. Masih ingat berapa nilai pi? Masih. Berapa nak? 22 per 7 atau 3, iya 22 per 7 atau 3,14. Pada saat kapan kamu gunakan 22 per 7 ini? Itu nilainya sama kan? 22 per 7 itu sama saja dengan 3,14. Tetapi kenapa Bu harus dibuat dua pilihan? Karena gini, kalau dari soalmu itu yang diketahui adalah kelipatan 7. Kelipatan 7 itu siapa aja nak? 7, lalu 14, lalu 21, lalu 28 dan seterusnya. Ini kan merupakan kelipatan 7 ya. Karena di soalmu itu tadi ada diketahui jari-jari. Diketahui jari-jari atau R. Berapa jari-jarinya? 70 cm. 70 cm kalau kamu ubah ke dalam meter jadinya 0,7. 0,7. Jadi silahkan gunakan pi yang 22 per 7. 22 per 7 ya. Jadi gunakan pi yang ini Herdian. Untuk kelompok lain juga demikian ya. Oke, silahkan kerjakan. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas? Oke, Ibu rasa kelompok Herdian ini yang kategori paham utuh bisa lebih mandiri lagi ya diskusinya. Biar Ibu ke kelompok lain. Sambil kamu diskusi, Ibu sambil mengisi rubrik penilaian. Coba dilihat. Apa soalnya di sini? Identifikasi masalah satunya bagaimana? Apa katanya? Coba dibaca. Tulislah apa yang diketahui. Bukan. Katanya berdasarkan Permasalahan di atas. Iya. Tulislah Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Iya, apa yang diketahui dari soal itu? Coba kamu baca dulu satu-satu. Kan kalau kita mencari yang diketahui itu berarti lihat aja yang ada angka-angkanya kan? Berarti lihat angka-angkanya. Ada apa aja angka-angka di soal ini nak? 70 cm. Lalu 1,2 meter. Nah, di sini kan meter. Sedangkan di sini sentimeter, masih sentimeter. Berarti kamu harus ubah. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, berarti ini diubah menjadi meter. Jadinya 0,7 meter. Lalu katanya dalam keadaan kosong. Berarti penampungan air ini masih kosong. Lalu, apa katanya Apong? Box tersebut akan diisi air dengan pompa 6 liter per menit. 6 liter per menit, artinya pompa itu mampu mengeluarkan air sebanyak 6 liter setiap 1 menit. Setiap 1 menit ya nak. Jadi setiap 1 menit sudah ada 6 liter air yang terisi ke tangki air itu. Lalu selanjutnya, apa katanya? Coba. Jika pompa air mulai dinyalakan pukul 6, maka pukul berapakah penampungan akan penuh terisi air? Iya, maka pukul berapa penampungan akan terisi penuh katanya. Nah, inilah dia orientasi masalahnya. Dikasih tahu ukuran tangki airnya, dikasih tahu mulai jam berapa dia tangki pompa airnya hidup. Jam berapa nanti tangki airnya bisa penuh gitu loh. Silahkan didiskusikan ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti sepanjang kamu diskusi, boleh panggil Ibu. Sampai kamu ketemu rumus volume tabung. Tapi tulis aja dulu nih, diketahui apa, yang ditanyakan apa. Kalau nggak usah langsung jawab. Sepertinya yang tadi kan pertanyaan temanmu kan, nanti halaman 6 dijawab. Silakan ditulis, diketahui, ditanya ya. Lalu strategi penyelesaiannya bagaimana? Ini bagaimana? Kelompok ini kemarin kategori apa?
butuh bimbingan, iya? Oke. Ada masalah? Coba baca dulu, baik-baik. Mulai dari orientasi masalah 1. Amati dan diskusikan dengan kelompok kalian Mm-mm. berikut ini. Iya. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung dengan ukuran jari-jari 70 cm dan tinggi 1,2 Meter. Oke, sampai di sini dulu. Lihat, ada 2 angka, ya. 2 angka yang diketahui yaitu jari-jari 70 cm dan apa? Yes, tinggi berapa? 1,2 Meter, bukan liter ya. Tinggi 1,2 meter. Sama satuannya. Udah samakah yang ini dengan yang ini? Yang jari-jari dengan yang tinggi, apakah sudah sama, Nak? Hah? Sudah? Ini masih sentimeter, sedangkan ini meter. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ubahlah jari-jari ini ke dalam bentuk satuan meter. Tadi Ibu udah sebutkan di depan, ini jadinya 0,7 meter. Berarti yang diketahui adalah jari-jari tangki air 0,7 meter dan tingginya 1,2 meter. Tangki ini masih dalam keadaan kosong. yes, masih dalam keadaan kosong. Lalu katanya apa? Apa katanya Felix? Bak tersebut akan diisi air dengan pompa 6 liter per menit. Iya, dengan pompa 6 liter per menit. Artinya setiap 1 menit air yang bisa ditampung itu adalah 6 liter. Selanjutnya, apa Suing? Jika pompa air mulai dinyalakan pukul 6 WIB, maka pukul berapakah penampungan akan penuh terisi air? Nah, pukul berapa penampungan itu akan penuh? Jika pompanya dihidupkan sejak pukul 6. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, Nak, coba kamu diskusikan bersama teman-temanmu di dalam kelompokmu strategi penyelesaiannya. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk mengetahui pukul berapa tangkinya penuh gitu? Tetapi sebelum ke situ, tulis aja dulu di sini, diketahui dari soal apa yang ditanyakan. Yuk, tulis. Ambil penanya, ditulis. Ada lagi mau ditanyakan, Nak? Kelompok Herdian? Untuk kelompok kalkulus dan himpunan, Ibu lebih banyak di kelompoknya Suing ya. Karena mereka kan kategori kelompok yang butuh bimbingan. Jadi memang Ibu lebih banyak di sini ya. Silakan kamu di situ diskusi secara mandiri saja. Sudah ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Apa saja tadi yang diketahui, Nak? Jari, ya. Jari-jarinya 0,7 meter. Selanjutnya, tingginya sudah ditulis ya. Berapa tadi tingginya? Iya, 1,2 meter.
Lalu apalagi yang diketahui? Untuk melihat yang diketahui adalah lihat angka-angka yang ada di soal. Coba lihat soalnya. Ini udah kamu tulis, ini udah. Selanjutnya mana lagi yang ada angka? 6 liter per menit. Nah, buat di situ diketahui. Enam liter per menit. Itu debit airnya ya. Lalu apa lagi nak? Ada lagi angka? Ada lagi angka di soal? Ada, pukul 06. Katanya jika pompa air mulai dinyalakan. Artinya buatlah di situ. Pompa dinyalakan pukul 6 WIB. Pompa dinyalakan pukul 6 WIB. Lalu apakah masih ada? Tidak ya? Oke. Selanjutnya apa katanya? Coba baca sama-sama apa katanya? Iya, maka pukul berapa penampungan air ini akan penuh gitu. Dia tadi mulai nampung pukul berapa? 6. Pukul 6. Jari-jarinya ini diketahui, tingginya diketahui. Kan supaya kamu bisa menemukan pukul berapa dia penuh. Berarti terlebih dahulu kamu harus tahu berapa banyak air yang akan ditampung kan, atau yang akan terisi di bak penampungan itu ya kan. Artinya kamu harus cari dulu volumenya. Kalau misalnya volumenya 1000 liter, berarti 1000 liter ini berapa menit sih bisa terisi 1000 liter gitu kan? Paham nggak maksud Ibu? Dalam berapa menitkah air yang 1000 liter itu bisa terisi? Misalnya katanya dalam waktu 3 jam. Kalau katanya nanti dalam waktu 3 jam, berarti pukul berapa dia penuh nak? Pukul 9. Karena dia startnya mulai pukul 6. Berarti tulislah di sini, ditanyakan. Apa ditanyakan? Terisi air katanya. Udah. Kalau sudah coba next. Oke. Lalu itu ada strategi penyelesaian yang pertama. Apa katanya di situ Michael? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu merancang strategi penyelesaian masalah. Coba kalian tulis langkah-langkah strategi penyelesaiannya. Iya, langkah-langkah strategi penyelesaiannya kamu itu tadi. Tadi udah Ibu bahas sedikit. Diskusikan bersama temanmu ya. Udah selesai? Belum? Ngantuk? Enggak? Supaya enggak ngantuk karena siang-siang belajarnya, matematika dibuat di jam terakhir kan? Supaya tidak ngantuk, coba kita semuanya ice breaking dulu yuk, ice breaking. Lihat ke Ibu. Apong. Tepuk apa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Selalu lupa ya. Oke. Udah mulai? Mulai ngantuk Bu, kata Apong. Iya, mulai ngantuk Apong.
Nah, sekarang coba berdirilah dulu, berdiri. Biar lebih rileks. Nanti kalau diam-diam aja, serius sekali ibu pun ngantuk. Kelas 9, coba nyanyikan dulu yel-yel kelas kamu. Bagaimana yel-yelnya? Yuk nyanyi sama-sama. Jangan teriak-teriak ya, tapi nyanyinya yang jelas. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3, go! Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang. Di mana-mana hatiku senang. Ayo semangat teman, jangan malas-malasan. Rajin-rajin belajar agar pintar. Ayo semangat teman, jangan malas-malasan. Rajin-rajin belajar agar pintar. Oke, mantap. Bagus sekali suara kelas 9 ini ya. Berbakat kayaknya jadi penyanyi ini ya. Oke. Masih diam? Masih mau? Masih? Ih, diam aja. Kelas 9 masih mau? Mau. Kalau gitu kita sekarang tepuk wow. Ya, kita tepuk wow. Gimana tepuk wow? Masih ingat? Masih. Oke. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, mantap ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pasti makin semangat kerjakannya. Sekarang, yuk lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan nak sama ibu? Jangan diam-diam aja, ternyata udah paham kali, lebih paham. Atau diam-diam aja tidak paham saya apa mau saya tanyakan, Bu. Ada kelompok yang sudah selesai, kita tunggu dulu. Untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok yang paham utuh ya, memang hasil asesmennya kemarin pun cukup bagus ya. Untuk kelompok yang paham utuh, karena kamu sudah selesai, tidak ada pertanyaan? Ferdian? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan kamu kerjakan pengayaan yang sudah disediakan di LKPD-mu. Mana? Nanti akan kita presentasikan ya, bersama-sama. Karena kelompok lain belum selesai. Ya, 2 kelompok lagi, jangan karena temanmu sudah selesai, kamu langsung buru-buru, masih ada waktu nak. Sekitar 20 menit lagi, bacalah langkah-langkahnya dengan hati-hati. Sesuai tujuan pembelajaran tadi nak ya, supaya tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Jadi kamu menemukan, bukan modal mengingat-ingat. Jadi suatu saat, kalaupun kamu lupa rumus itu karena kamu tahu cara menemukannya, ya kamu bisa kerjakan soal. Itulah harapannya ya. Oke, silahkan kerjakan pengayaannya ya. Ibu di sini sambil memantau bagaimana kerjasama kamu di dalam kelompok. Partisipasi kamu di dalam kelompok kamu.
Bagaimana anak-anak Ibu? Kelompok bilangan, ada kendala? Yang tadi sudah diselesaikan? Sudah Suing? Nah, ini strategi penyelesaiannya bagaimana, Nak? Coba kamu tulis langkah-langkah penyelesaian yang kamu lakukan. Bayangkan bak penampungan air itu adalah tangki air kamu yang di rumah. Terkadang untuk menyelesaikan soal matematika itu kita memang harus membayangkan itu langsung ke kehidupan nyata, kan? Coba bayangkan itu adalah penampungan air kamu yang ada di rumah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk. Langkah pertama adalah tentunya dengan mencari volume. Ya, buatlah di sini. Langkah pertama adalah dengan mencari volume. 1. Mencari volume. Ya, mencari volume. Yang kedua, setelah kamu mengetahui volume air tadi, apalagi yang dibutuhkan? Bagaimana selanjutnya? Kamu udah tahu nih volume airnya, volume tangki airnya. Lalu apa lagi? Menemukan waktu yang dibutuhkan. Kamu harus tahu dulu waktu yang dibutuhkan itu, misalnya volumenya adalah 1.500. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1.500 itu berapa menit, kan gitu. Kalau debit airnya adalah 6 liter dalam 1 menit. Nah, berarti langkah kedua adalah menemukan waktu yang dibutuhkan. Menemukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak penampungan air. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu menemukan waktu saat bak air terisi penuh. Ini yang seperti Ibu katakan tadi, misalnya untuk mengisi 1.500 itu dibutuhkan contohnya 3 jam. Berarti kita hitung mulai dari jam 6 tadi, kan? Nah, waktu saat bak terisi penuh. Saat bak terisi penuh. Nah. Oke. Nah, coba kamu lihat dari langkah pertama. Apa tadi langkah awalnya, Nak? Iya, mencari volume. Berarti kamu tidak akan bisa sampai ke langkah kedua, apalagi sampai menemukan jawaban. Kalau langkah pertamanya saja kamu belum bisa selesaikan, iya kan? Langkah pertamanya dulu selesaikan. Jadi, langkah awalnya adalah kamu harus mencari volume tangki air tadi, kan? Berarti kamu harus tahu rumus volume. Berarti harus tahu dulu rumus volume. Nah, buka lagi halaman berikutnya. Di sini ada penyelidikan. Kegiatan penyelidikan di sini ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita perlu menganalisis strategi penyelesaian masalahnya. Tadi kamu sudah lakukan strategi penyelesaian. Dengan melakukan penyelidikan. Nah, ini ada kegiatan. Coba ikuti panduan kegiatannya. Oke, Ibu ke kelompok lain dulu ya. Kelompok kalkulus dengan kategori paham utuh tetap diselesaikan pengayaannya, Nak. Nah, ini wah bagus ya, udah sampai tahap ini ya. Oke. Ini mengenai penyelidikan. Sehingga hasil akhirnya
Kalian tinggal menemukan hasil akhir ya. Berdasarkan butir B, tentukan rumus menghitung volume tabung. Berarti luas alas dikali tinggi, alasnya berbentuk apa, Nak? Kalau koin itu berbentuk apa? Bulat. Lingkaran. Berarti yang kamu cari adalah luas lingkaran. Iya, luas lingkaran yang kamu cari. Nah, luas lingkaran ini tetap dikali T. Apa rumus luas lingkaran? Masih ingat? Masih. Tuliskan. PR kuadrat. PR kuadrat atau 2PR? Iya, PR kuadrat. Benar ya. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Maka substitusikan saja nilainya. Rumusnya ke sini. Sehingga ditemukan rumus apa, Nak? Volume tabung. Yes, rumus volume tabung. Untuk kelompok himpunan dengan kategori paham sebagian ini, sudah bagus ya penyelesaiannya sejauh ini. Lalu kalau sudah selesai kamu kerjakan yang kegiatan 1 tadi, coba lanjutkan kegiatan 2. Ini tadi yang ditanyakan oleh temanmu. Yuk lanjutkan. Kamu perhatikan aja di antara bangun yang ini, yang mana yang paling menyerupai tabung, yang identik dengan tabung. Boleh lihat atapnya, boleh lihat alasnya. Nah, kalau sudah ketemu, silahkan dituliskan di kolomnya langsung. Yuk, silahkan, Nak. Waktu untuk menyelesaikan LKPD bersisa 10 menit lagi. Setelah selesai, nanti dilanjutkan dengan presentasi. Ibu harapkan semuanya tetap berpartisipasi aktif ya di kelompoknya. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah ketemu rumus volume tabungnya, Nak? Ini kan katanya kamu disuruh menumpukan koin ini. Sehingga kalau luas alas yang dikali tinggi, berarti luas alas yang kamu gunakan di sini adalah sesuai dengan bentuk alasnya. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk apa kalau alas? Alasnya di sini berbentuk apa, Nak? Berbentuk? Iya, koin itu berbentuk apa? Bulat itu kalau di matematika apa? Lingkaran. Apa ragu-ragu jawabnya? Berbentuk lingkaran. Jadi apa rumus luas lingkaran? Karena di sini katanya luas alas, alasnya itu berbentuk lingkaran, maka gunakan rumus luas lingkaran. Jadi tergantung bentuk alasnya ya.
Ini bisa saja kapan saja berubah tergantung bentuk alasnya, tergantung bangunnya ya. Nah, karena di sini bentuknya lingkaran, maka kamu gunakan rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Kuadrat. Apa? PR kuadrat. Iya, PR kuadrat. Nah, jadi ini PR kuadrat ini yang berubah. Selanjutnya dikali T. Iya, dikali tinggi. Tingginya tetap ya, Nak? Nah, karena ini hasil penyelidikan yang kamu peroleh, maka di sini kamu tuliskan hasil temuan volume tabung sama dengan, ayo apa katanya? Pi R kuadrat dikali T. Udah ketemu untuk kegiatan yang ini kan? Lanjutkan lagi kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah membandingkan tabung dengan bangun ruang yang lainnya. Pada akhirnya nanti kamu disuruh juga menemukan rumus volume tabung. Kenapa harus 2 kegiatan? Supaya kelihatan apakah sudah benar, apakah sesuai atau sama gitu loh. Nah, ikuti petunjuknya. Manakah bangun ruang yang identik katanya? Menurut kelompok kalian mana? Tadi udah diskusi, yang mana, Nak? Yang? Prisma. Iya, prisma. Good. Berarti tulis Prisma. prisma, yes. Selanjutnya persamaannya kamu tulis, isilah kolom-kolom yang ini. Nah, volume tabung diturunkan dari rumus volume bangun ruang sisi datar yang identik katanya. Sifat unsur-unsurnya dengan tabung itu serupa atau menyerupai, sehingga hasil akhirnya juga adalah volume tabung adalah Pi R kuadrat kali T. Sama dengan yang tadi. Coba cek di halaman sebelumnya. Sama enggak rumusnya? Pi R kuadrat kali T. Sama ya? Oke. Berarti sekarang sudah ketemu rumus untuk volume tabung. Yes. Lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Nah, ini penyelesaian masalahnya. Setelah kamu mengetahui cara menghitung volume tabung, tadi kan udah tahu cara menghitungnya kan? Apa tadi rumusnya, Nak? Pi R kuadrat kali T. Selesaikan permasalahan sesuai dengan strategi yang telah kamu rancang. Katanya, tadi kan strategi pertamanya adalah menemukan volume. Nah, berarti temukan. Masukkan pi-nya. Pi-nya tadi berapa? 22 per. Yes. R-nya 0,7. Jangan lupa dipangkat 2 dikali tinggi. Tingginya tadi 1,2. Semuanya satuannya sudah dalam meter. Oke. Selanjutnya habis-habis. Nah, ini nanti ketemu hasilnya. Cari. Dan hasil akhirnya harus dalam bentuk liter. Liter itu sama dengan apa ya? Ingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan itu silahkan diskusi, Nak. Waktunya bersisa 5 menit lagi. Kalau sudah ketemu hasilnya, nanti kalian presentasikan. Ya, ini ada kolom presentasikan. Jadi, kalian presentasikanlah. Setelah kalian berhasil menyelesaikan permasalahan secara berkelompok yang tadi permasalahan di awal, selanjutnya presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Kemudian, apa katanya? Catatlah revisi atau masukan atau tanggapan dari guru atau iya. Jadi nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Lalu kalau ada pertanyaan dari teman kalian silahkan ditulis di sini. Kalau ada revisi, masukan, tanggapan dari teman-teman kalian silahkan ditulis di sebelah sini di kolom yang ini. Paham? Nah, paham. Silahkan siapkan karena waktu sudah mau selesai ya. Sudah mau presentasi. Bagaimana dengan kelompok? Paham sebagian? Sudah sampai di mana? Wah, udah tinggal presentasi.
Mantap ya. Tapi belum sampai ke pengayaan. Sedikit lagi nih, udah mau presentasi. Mana yang akan kalian presentasikan nanti, Nak? Udah ditulis hasil presentasinya? Udah. Yang mana presentasinya, Nak? Untuk presentasi mana bahannya? Siapa yang akan presentasi? Oke, nanti kamu presentasi ya. Nah, ini udah ditulis untuk presentasinya. Lalu nanti kelompok lain kan akan presentasi juga. Boleh kalian siapkan pertanyaan? Pertanyaan ketika presentasi boleh dipersiapkan ya, Nak ya. Lalu nanti kalau ada yang bertanya saat kalian maju, boleh juga dipersiapkan dari sekarang. Ibu ulangi ya. Kamu tulis dengan rapi yang akan kamu presentasikan. Lalu nanti temanmu dari kelompok lain akan bertanya. Silahkan kalian diskusikan di depan, langsung dijawab ya, Nak. Kalian tentukan siapa nanti yang menjawab setelah kalian diskusikan. Nah, nanti ketika kelompok lain maju, kalian boleh menyediakan pertanyaan ya. Oke. Ditunggu. Nah, ini juga udah selesai, Bu, lihat. Langsung ditulis. Mana bahan presentasinya, Nak? Sudah ditulis bahan yang akan dipresentasikan? Sudah. Oke, good. Siapa yang akan presentasi? Oke, Michael nanti akan presentasi. Ketika kalian presentasi, nanti persilahkan teman-teman kalian untuk bertanya. Bertanya ya. Dan kalian diskusikan, jawab pertanyaan dari teman kalian nanti ya. Lalu ketika kelompok lain maju, kalian yang bertanya. Ya, Nak? Oke. Disiapkan, silakan disiapkan bahan untuk presentasinya. Sudah? Bahan untuk presentasi kelompok kalkulus mana sudah? Sudah dipersiapkan. Oke, mantap. Nah, memang tidak salah. Memang sangat paham kelompok kalkulus ini ya. Oke, nanti ketika kalian presentasi jangan lupa persilahkan kelompok yang lain untuk bertanya. Pertanyaannya langsung dijawab nanti ya, Nak, tapi didiskusikan dulu. Ya. Udah disiapkan siapa yang akan menjawab nanti? Nah, lalu ketika kelompok lain maju, kalian bertanya. Buat pertanyaan untuk kelompok lain ya. Nanti kelompok lain juga akan menjawab. Oke, Ibu rasa waktunya sudah habis. Karena Ibu lihat juga sudah selesai bahan presentasinya. Baiklah, karena sudah selesai penyelesaian LKPD-nya, selanjutnya anak-anak Ibu harus menyajikan hasil diskusi kamu dengan cara presentasi. Semuanya presentasi mendapat giliran ya. Tapi alangkah lebih baiknya jangan Ibu yang tunjuk. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa, Nak? Oke, silahkan. Kelompok paham utuh. Yuk, perhatikan semuanya, Nak. Kita sudah waktunya menyajikan hasil diskusi. Yuk, kelompok yang lain diperhatikan, jangan dibelakangi temannya. Silahkan berbaris di situ. Ibu juga akan memperhatikan dan memberi tanggapan ya. Ya, dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, setelah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mendiskusikan masalah pada halaman 2, maka langkah-langkah atau strategi kami dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 1. Mencari volume bak penampungan air dengan satuan liter. 2. Menemukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air hingga terisi penuh. 3. Menemukan waktu saat bak air terisi penuh.
setelah melakukan penyelidikan pada kegiatan 1 halaman 4 dan kegiatan 2 pada halaman 5, maka kami merumuskan volume tabung yaitu PR kuadrat kali T. Setelah kami memperoleh volume tabung adalah 1848 liter dan jika dibagi 6 maka hasilnya 308 menit ataupun 5 jam 8 menit. Jadi pompa air dinyalakan pada pukul 6 WIB ditambah 5 jam 8 menit, maka penampungan air akan terisi penuh pada pukul 11:08 menit. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memenuhkan tangki adalah 5 jam 8 menit. Jadi selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada kelompok yang ingin menanyakan? Saya Ya, silahkan nak. dari kelompok himpunan ingin bertanya kepada kelompok kalkulus. Apakah volume dan kapasitas itu sama? Volume dan kapasitas itu sama. Oke, kami minta waktunya sebentar. Ya, silahkan didiskusikan ya. Bagus pertanyaannya. Kelompok yang lain boleh mempersiapkan jawaban dari pertanyaan. Tadi pertanyaan temanmu, apakah volume dengan kapasitas itu sama enggak katanya. Siapa tahu kelompok yang maju ini tidak bisa memberikan jawaban. Nanti kalian yang menjawab ya, menanggapi. Saya mewakili kelompok kalkulus akan menjawab pertanyaan dari kelompok himpunan. Volume dan kapasitas itu tidak sama. Volume digunakan untuk benda cair, sedangkan kapasitas digunakan untuk benda padat. Oke, jadi volume dipakai untuk benda cair dan kapasitas digunakan untuk benda padat. Saya juga ingin menambah, contohnya itu air. Air itu termasuk benda cair atau benda padat? Jadi itu termasuk volume. Contoh lainnya orang. Orang itu termasuk benda cair atau benda padat? Jadi kita pakai kapasitas. Contohnya saja berapa kapasitas di mobil. Nggak mungkin kan ditanya berapa volume yang ada di mobil, terkecuali volume tangki yang ada di mobil tersebut. Jadi sudah paham kan perbedaan volume dan kapasitas yang tentunya tidak sama kelompok himpunan? Oke. Sudah? Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada silahkan ditutup nak. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan selamat siang. Siap, yuk berikan aplaus kepada kelompok kalkulus. Bagus ya hasil presentasinya ya. Jadi kelompok kalkulus ini mulai dari awal dia menjelaskan secara runut mengenai langkah-langkah penyelesaian yang mereka lakukan sampai mereka bisa menemukan pukul berapa bak air tadi akan penuh. Bagus ya? Oke, itu untuk kelompok kalkulus. Selanjutnya, kelompok siapa yang akan maju? Oke, mantap. Yuk, silahkan. Semangat ya. Kelompok himpunan, silahkan. Ibu sambil isi ya, rubrik penilaian. Penilaian kelompok. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok himpunan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah melakukan penyelidikan pada kegiatan 1 halaman 4 dan kegiatan 2 pada halaman 5, maka kami menemukan rumus volume tabung yaitu PR kuadrat kali T. Jadi, air pada tangki akan penuh pada pukul 11:08 menit. Jadi, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Yuk, silahkan. Untuk kelompok yang ingin bertanya. Saya dari kelompok bilangan. Silahkan nak. Ingin bertanya kepada kelompok himpunan. Satuan apa yang digunakan untuk membentuk volume tabung? Ya, satuan. Bisa langsung dijawab karena pertanyaannya satuan. Oke, kami diskusikan.
Jangan lama nak ya, karena kan yang ditanya satuan. Oke, silahkan siapa yang jawab? Silahkan nak. Saya mewakili kelompok lingkungan akan menjawab pertanyaan dari kelompok lingkungan. Satuan yang digunakan untuk menghitung volume tabung adalah liter. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak. Oke. Kalau sudah silakan tutup. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami dan selamat siang. Oke, give applause. Bagus ya, silahkan. Kelompok yang terakhir, Ibu tidak perlu lagi memilih karena memang tinggal satu kelompok lagi. Silahkan nak. Oke, baiklah. Selamat siang teman-teman. Siang. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Setelah kami mendiskusikan masalah pada halaman 2, maka langkah-langkah dan strategi kami dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah: 1. Mencari volume bak penampungan air dalam satuan liter. 2. Menentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air hingga titik penuh. 3. Menemukan waktu saat bak air titik penuh. Setelah melakukan penyelidikan pada kegiatan 1 halaman 4 dan kegiatan 2 halaman 5, maka kami menemukan rumus volume tabung, yaitu PR PR pangkat 2 kali T, sehingga kami memperoleh volume tabung adalah 1.848 liter. Dibutuhkan waktu 308 menit supaya air terisi penuh. Dengan demikian, maka penampungan air akan terisi penuh pada pukul 11.08 menit. Demikian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan pada kelompok lain. Saya dari kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok 9. Apa yang terjadi dengan volume tabung jika tinggi tabung digandakan? Ya, jika tinggi tabung digandakan artinya nak ini tabung lalu ditimpa. Apa yang akan terjadi? Bisa langsung dijawab? Yuk. Saya mewakili kelompok bilangan akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang akan terjadi terhadap volume tabung jika tinggi tabung diganda adalah volume tabung akan menjadi 2 kali lipat. Oke, 2 kali lipat ya, benar ya? Oke. Jika tidak ada lagi, maka kami tutup. Sekian, terima kasih. Yuk, give applause. Oke, jadi silakan duduk nak. Demikianlah penyelidikan kamu hari ini mengenai cara menemukan volume tabung nak ya. Nah, untuk menutup atau memantapkan pemahaman kamu mengenai volume tabung, di lembar terakhir itu sudah ada Ibu kasih latihan. Untuk kelompok kategori paham utuh, silahkan kerjakan soal nomor 1. Untuk kelompok kategori paham sebagian, silahkan kerjakan soal nomor 2. Dan untuk kelompok kategori butuh bimbingan, silahkan kerjakan soal nomor 3. Hanya 1 soal saja. Waktunya cuma 2 menit. Karena soalnya sudah disesuaikan dengan pemahaman kamu masing-masing. Silahkan. Itu tugas mandiri, kerjakan di buku latihannya. Sekarang juga, cepat. Yuk, diambil latihannya, dicatat cepat-cepat. Ibu tunggu. Cepat. Sudah dilihat soalnya? Karena soalnya sudah dilihat, kamu kerjakan di buku latihanmu. Selanjutnya Ibu akan ambil. Ibu akan kutip ya, LKPD yang sudah Ibu serahkan tadi untuk melihat langkah-langkah penyelesaian yang kamu lakukan. Oke. Bu ambil ya. Untuk kelompok kamu yang mana LKPD-nya, nak? Oke. Selanjutnya. Oke. Jika sudah latihannya, sekarang kumpulkan buku latihannya. Dikumpulkan buku latihannya. Dikumpul sekarang, cepat. Buku latihannya dikumpulkan 1 orang saja, 1 kelompok mewakili, masukkan.
Satukan buku latihannya. Oke. Nah, karena kita sudah ada di penghujung pelajaran hari ini, maka Ibu mau minta satu orang siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar kamu hari ini. Silahkan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Oke, silahkan Meta, maju. Refleksi hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui volume bangun tabung. Bagi Meta katanya pembelajaran hari ini menyenangkan karena dia bisa menemukan sendiri volume tabung itu ya. Yang sebelumnya dia cuman mengambil rumus dari buku lalu menyelesaikan soal. Terima kasih Meta untuk refleksi yang sudah kamu berikan. Yuk tepuk tangan untuk Meta. Sekarang diambil QR code-nya. Kertas QR code-nya Ibu akan sajikan post test. Tetapi sebelum post test, apakah ada kelompok yang ingin memberikan kesimpulan? Satu kelompok saja yang akan membacakan. Oke, silakan Herdian. Oke, menurut saya kesimpulan hari ini saya bisa tahu bangun ruang tabung itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen dan diselimuti oleh persegi panjang. Dan hari ini saya juga mengetahui rumus volume tabung yaitu PR kuadrat kali T. Oke, jadi katanya kesimpulan yang mereka peroleh tadi adalah bahwa ternyata tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri atas 2 buah lingkaran identik atau kongruen yaitu alas dan atap dan diselimuti oleh 1 buah persegi panjang. Ibu rasa satu kesimpulan ini untuk mewakili semuanya. Selanjutnya ambil kertas QR code-nya. Kita akan post test. Pertanyaan nomor 1. Satuan apa yang digunakan untuk mengukur volume tabung? Nah, ini sudah ada tadi. Yuk, cepat. Hanya pandang A, B, C. Mulai kuis. Diangkat semuanya. 1, 2, 3, go. Tunggu ya. Sebelah sana lagi. Oke, selesai. Turunkan. Pertanyaan kedua. Jika jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 10 cm, berapa volume tabung tersebut? Hanya pandang-pandang sudah dapat jawabannya karena Ibu sengaja kasih angka yang cantik. 7 dan 10. Nah, gunakan pi-nya 22/7. Langsung habis 7-nya. Udah ya, udah Ibu kasih kode ini jawabannya. Ketemu? Angkat semuanya. 1, 2, 3, go. Wah, banyak yang benar. Di kelompok sana, di kelompok ini. Wah, ini pun banyak yang benar. 1 belum tersensor. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalaupun ada berhitung, ini gampang. Apa yang terjadi pada volume tabung jika tabung digandakan? Kok pas sekali ya dengan pertanyaan kelompok tadi? Udah dijawab kan ini? Oke, langsung. Oke, Ibu lagi pindai. Tolong diangkat tinggi-tinggi nak, supaya jelas terdeteksi kamera. Baiklah, sudah. Ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara volume dan kapasitas. Wah, ini juga tadi sudah ada loh. Volume dan kapasitas. Volume hanya digunakan untuk benda padat. P, mengukur ruang yang ditempati. Oke, sudah ketemu jawabannya. Silahkan diangkat kertasnya, memindai respon. 1, 2, 3, go. Angkat kertasnya, nak. Jangan ada yang tidak angkat kertas. Kertas QR code. Oke, terima kasih. Dan soal terakhir. Sebuah tabung memiliki volume. Ini volumenya loh yang 314. Jika jari-jarinya 5, berapa tinggi tabung? Nah, ini. Sengaja Ibu Jelita pilihkan soal-soal yang cuma pandang-pandang ya. Angka-angka yang cantik maksudnya. Sudah? Jika sudah, silahkan angkat kertasnya.
Oke, akhiri kuis. Sudah selesai. Nah, terakhir, sebelum menutup kegiatan belajar mengajar hari ini, sebelum berliterasi, silakan disimpan semua perlengkapannya. Kecuali untuk yang kertas ciri-ciri orang terdidik. Yuk, semua disimpan kertas masing-masing karena kita akan pulang. Disimpan, nak. Kembalikan kursinya ke tempat semula. Duduknya ke tempat semula. Baik ya, sudah ya. Nah, semuanya masih simpan kertas mengenai ciri-ciri orang terdidik? Masih, bagus. Sekarang baca bersama-sama sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Hanya 5 saja. 1, 2, 3, go. Ciri orang terdidik. 1. Mau belajar terus-menerus. Bangga berkompetensi, memiliki ilmu pengetahuan yang baik. 2. Bangga. Berdisiplin. 3. Tahan mental menghadapi kesulitan dalam hidup. 4. Jujur dan dapat dipercaya. 5. Yang baik dan integritas yang baik. 5. Memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah. Oke, hari ini kita tutup sampai poin ke-5 saja, memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah. Jadi, jangan lagi nanti kalau pulang sekolah, ada di situ daun pisang goyang-goyang, kamu bilang itu entah apa-apa. Ya, jadi harus rasional. Karena kan sudah belajar kan? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya, karena dari tadi udah banyak kali menyelesaikan soal-soal ya. Yuk, tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, mantap ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini untuk anak-anak ibu. Silahkan semua perlengkapannya disimpan. Lalu ketua, siapkan. Pimpin doanya. Siap diri. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan yang Maha Esa, Maha Penyayang dan Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang. Lindungilah orang tua, ibu dan bapak guru kami, agar besok kami dapat bertemu lagi. Semoga doa kami terkabulkan. Sadu. Selesai. Berikan salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Oke, sampai jumpa anak ibu semua. Terima kasih, hati-hati di jalan. Jangan lupa rajin-rajin mengulang pelajarannya. Selamat siang. Siap, Bu. Oke. Boleh pulang ya, Nak.